saya terima nikah dan kawinnya Asma binti almarhum Mahmud dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Alhamdulillah. Amin. Ustaz, udah boleh ngamar? Oke, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang perawatan radiator mobil ya. Di sini saya akan melakukan flushing atau pengurasan radiator mobil dan juga penggantian air radiator dengan coolant. Mau mobil itu mobil lama ataupun mobil baru, disarankan menggunakan coolant. Hanya saja proses penggantian dari misalkan awalnya menggunakan air biasa kepada coolant harus dilakukan dengan baik atau harus dibersihkan dulu si radiatornya. Nah, untuk mengoptimalkan pembersihan radiator, yang pertama saya menggunakan Master Radiator Superflush, merek Master ya. Radiator Superflush ini fungsinya untuk merestorasi sistem pendingin agar lebih efisien. Yang kedua, untuk membersihkan rust, kotoran, dan crack residu ya. Kemudian untuk mencegah terjadinya overheat. Nah, ini cara pemakaiannya sangat mudah sekali ya. Kalau kita menggunakan Superflush ini, tujuannya adalah agar radiator menjadi lebih bersih sebelum kita menggunakan coolant. Nah, ini sangat mudah sekali. Yang pertama, dalam kondisi mesin dingin, buang air radiator dengan membuka lubang pembuangan. Nah, nanti kita akan langsung praktekkan ya. Kita langsung praktekkan aja. Yang kedua, tuangkan. Setelah dibuang, tuangkan, kemudian diisi air lagi sambil dinyalakan. Biarkan kurang lebih 10-15 menit. Nah, 10-15 menit. Kemudian sambil digas juga supaya bersirkulasi airnya ya. Kemudian setelah selesai matikan mesin, kemudian dilakukan pengurasan. Nah, nanti kita akan langsung praktekkan langsung pada mobil Suzuki Karimun Estilo tahun 2009 yang sudah facelift ya. Nah, ini untuk coolant-nya sendiri ada berbagai macam merek, dari mulai yang mahal seperti dari merek Top One, kemudian ada juga dari merek Preston, kemudian ada juga dari merek Master ini sendiri. Kemudian, ini yang saya beli, ini yang paling murah, ini hanya seharga 25.000. Nah, alasannya kenapa saya memilih ini? Yang pertama karena memang untuk awal saya sarankan menggunakan yang ini dulu supaya radiatornya kita lihat dulu efeknya nih pada radiatornya setelah kita menggunakan coolant. Nah, semakin mahal, semakin bagus. Itu biasanya yang ditinggikan itu adalah kadar pelumasannya ya. Jadi nggak cuma air, di dalam kandungan ini tidak cuma air, di dalam coolant ini tidak cuma air, tetapi kalau tidak salah ada kandungan gliserinnya juga untuk melapisi lapisan-lapisan besi yang ada di lapisan aluminium atau lapisan apapun yang ada di dalam sistem radiator itu supaya tidak mudah korosi. Nah, ini. Jadi saya sarankan memang mau mobil baru, mau mobil lama selalu menggunakan coolant, radiator coolant atau cairan radiator. Ini untuk salah satunya ini mencegah karat, cairan anti karat. Nah, langsung saja ya, kita langsung praktekkan saja. Saya rasa kalian juga sudah lebih paham ya. Banyak video-video yang membahas secara terperinci terkait manfaat si coolant ini. Adapun pro kontranya, misalkan ada yang mengatakan kalau sudah biasa menggunakan air keran, sudah pakai air keran saja. Nah, itu tergantung dari sudut pandang masing-masing ya. Kalau saya pribadi, mau itu mobil tua ataupun itu mobil baru,
disarankan menggunakan radiator coolant. Nah, yang membedakan nanti adalah cara perawatannya saja. Misalkan mobil tua yang sudah lama memakai air biasa dan juga jarang dilakukan pengurasan. Nah, ini yang sangat berbahaya. Dilakukan dulu pembersihan secara baik, baru menggunakan radiator coolant. Nah, seperti itu ya. Langsung aja kita praktekkan pada Suzuki Karimun Estilo tahun 2009. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuka tutup radiator bagian atas dan membuka keran pembuangan air radiator yang berada di bagian bawah. Selama proses, biarkan saja tutup radiator bagian atas ini terbuka untuk menghindari nanti kalau misalkan tertutup ada gelembung udara yang tertinggal. Ini posisi penutup pembuangan air radiator di bagian bawah. Untuk membukanya cukup menggunakan tang ya. Setelah dibuka, air akan keluar. Biarkan air keluar sampai habis. Nah, ini untuk tipsnya yang pertama, tadi langkah pertama membuka tutup radiator bagian atas dan bawah. Dan tipsnya sebelum dikuras air lamanya ini, ada baiknya disarankan untuk menyalakan mobil minimal 5 menit agar kotorannya sedikit terangkat. Langkah kedua, sambil menunggu airnya habis, kita buka tabung reservoir atau tabung cadangannya, kemudian kita angkat dan kita cuci bersih untuk tabung reservoirnya. Mencucinya bisa menggunakan sunlight dan spons cuci piring dan dibilas dengan air biasa sampai benar-benar bersih. Langkah ketiga, bersihkan radiator dengan menggunakan air bersih. Air yang saya gunakan ini adalah air galon isi ulang. Saya tidak menggunakan air keran karena khawatir ada kotoran yang ikut masuk ke dalamnya. Jadi saya menggunakan air galon isi ulang. Jadi sebelum kita lakukan flushing dengan master radiator flush, kita bersihkan dulu dengan air bersih si radiatornya ya. Ini dalam kondisi mesin menyala. Biarkan saja air masuk dan langsung terbuang ke pembuangan. Nah, nanti setelah itu baru kita menggunakan radiator flush. Setelah dirasa cukup bersih, kita bisa menutup kembali tadi ya keran pembuangan yang di bagian bawah, barulah kita mempersiapkan radiator flushnya. Nah, saya tidak memasukkan radiator flushnya secara langsung ke dalam radiator, akan tetapi mencampur dulu cairan radiator flushnya ke dalam air setengah gayung, kurang lebih setengah gayung, kemudian dicampur rata, baru dimasukkan ke dalam radiator dan diisi penuh. Radiatornya kemudian akan kita nyalakan kurang lebih 15 menit. Masukkan air yang sudah dicampur dengan radiator flush, kemudian kita akan isi dengan air bersih, air galon isi ulang sampai radiator penuh. Dan selama proses 15 menit mesin dinyalakan itu harus selalu kita lihat ya. Harus selalu kita lihat ketika radiator berkurang harus ditambah kembali. Nah, kemudian tips yang kedua, ini bisa dilakukan gas ya, bisa sambil digas agar si water pumpnya bekerja,
kemudian air yang berada di ruang mesin juga ikut keluar dan ikut dibersihkan. Nah, isi sampai penuh dengan air bersih untuk penggunaan radiator flusnya. Mesin sudah dinyalakan ya. Mesin sudah dinyalakan, kita biarkan dulu pertama 5 menit, baru kita mulai menginjak pedal gas kurang lebih di RPM 1000 sampai 2000 RPM. Nah, bisa sekali dinaikkan sampai 3000 RPM. Ini kita lakukan kurang lebih selama 15 menit sampai benar-benar bersih ya, sampai benar-benar bersih, dan juga ciri-cirinya itu biasanya extra fan-nya sudah mulai bekerja, artinya itu radiator sudah benar-benar bersirkulasi. Nah, baru setelah itu kita lakukan pembilasan. Jadi nanti setelah selesai kita nyalakan, ininya kita matikan, kita biarkan beberapa menit, kemudian kita buang lagi radiator air yang sudah ditambah dengan radiator flusnya, baru kita bilas dengan air bersih. Nah, bisa dilihat ya, setelah tadi kita gas, terlihat air radiatornya berkurang, kita tambah lagi dengan air bersih. Kita biarkan, pokoknya tepat ini saya lakukan kurang lebih 15 menit. Nah, apabila berkurang lagi airnya, kita tambah lagi dengan air bersih. Seperti itu terus prosesnya sampai dengan selesai. Setelah 15 menit, kita akan membuka kembali pembuangannya. Saya menggunakan sarung tangan. Setelah kita buka, kita biarkan sampai airnya habis. Terlihat ya, cukup panas karena telah 15 menit dinyalakan. Dan kalau tidak menggunakan sarung tangan, kena tangan langsung, lumayan panas ya rasanya. Nah, kita biarkan sampai habis, kemudian kita lanjut langkah berikutnya. Langkah kelima, bilas dengan air bersih sisa dari radiator flusnya. Setelah kita biarkan terbuang habis, kemudian kita masukkan air bersih dengan kondisi penutup bawahnya terbuka dan mesin menyala. Kita isi terus dengan air bersih, kurang lebih saya menggunakan 1 galon air isi ulang atau 1 ember air isi ulang agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kondisi mesin menyala ya, dalam kondisi menyala, supaya apa? Supaya nanti sisa radiator flus yang ada di water pumpnya itu juga ikut terbuang dan juga ikut terbilas. Nah, jadi ini kita bilas sampai bersih, baru kita selesaikan dengan memasukkan coolant. Langkah terakhir, kita tutup keran pembuangan radiator, air radiatornya kita tutup, kita matikan mesinnya, kemudian kita pasang kembali tabung reservoirnya, dan terakhir kita isi coolant di tabung cadangan dan juga di radiatornya. Kita isi coolant setelah penuh, kemudian kita nyalakan mesin, jangan dulu ditutup radiatornya, kita nyalakan mesin, biarkan udara-udara yang terjebak di dalam radiator itu keluar terlebih dahulu. Kita nyalakan mesin, kemudian kita biarkan dalam kondisi idle, dan juga kita bisa sambil gas ya, sambil digas-gas supaya water pumpnya segera berfungsi, dan ketika berkurang kita tambah lagi dengan coolant sampai penuh.
Setelah terisi penuh dengan coolant, kita kembali nyalakan mesin dan biarkan radiator bekerja, bersirkulasi. Jangan dulu ditutup sampai prosesnya selesai. Nanti ketika air coolantnya berkurang, tersedot ke dalam, kita tambah lagi dengan coolant sampai penuh. Dan biarkan juga nanti terlihat gelembung-gelembung udaranya ya, yang terjebak di dalam. Nanti gelembung-gelembung udaranya terlihat akan keluar secara sendirinya sampai benar-benar bersih, sampai benar-benar tidak ada udara yang tertinggal. Kurang lebih sekitar 20 menit. Kita nyalakan mesin sambil kita gas-gas untuk mempercepat ya proses sirkulasi coolant di dalam radiator dan ke ruang pendingin di dalam mesin. Nah, nanti begitu berkurang seperti ini nih air terlihat menyurut ya. Kemudian nanti kita akan tambah lagi dengan coolant. Begitu seterusnya sampai dengan proses selesai. Sambil merapihkan dan juga membereskan peralatan yang sudah kita gunakan, mesin biarkan saja menyala sambil kita tambah sedikit demi sedikit. Ketika berkurang ya si air radiatornya, kita tambah sedikit demi sedikit sambil kita membereskan peralatan-peralatan yang sudah kita gunakan. Ini 1 galon coolant hanya terpakai untuk di Suzuki Karimun Estilo tahun 2009 ini hanya terpakai sekitar 3 liter saja ya. Ini 1 galon kurang lebih 5 liter dan masih ada sisanya 1,5 sampai 2 liter bisa disimpan sebagai cadangan nanti saat dibutuhkan atau saat melakukan perawatan air radiator. Nah, untuk perawatannya sendiri saya menyarankan dilakukan setiap 15.000 km. Kalau misalkan kita menggunakan radiator coolant. Akan tetapi kalau menggunakan air biasa, saya sarankan melakukan pengurasan itu setiap 10.000 km. Jadi saya melakukan perawatan ini kalau menggunakan coolant sekitar 15.000 km ya, atau kurang lebih sekitar 8 sampai 9 bulan. Kalau menggunakan air biasa tentu intervalnya lebih rendah karena yang pertama air biasa itu kan lebih mudah mendidih ketika digunakan sebagai air radiator dibandingkan dengan coolant. Nanti bisa dilihat aja ya di channel-channel YouTube yang melakukan eksperimen menguji tingkat didih air biasa dibandingkan dengan air coolant. Nah, itu. Jadi saya sarankan tetap menggunakan coolant untuk radiator mobil kita, baik itu mobil lama ataupun mobil baru. Nah, kalau misalkan dari air biasa ingin merubah menjadi air coolant seperti ini, nah tentu proses-proses pengurasan yang tadi dilakukan harus dilewati. Akan tetapi kalau misalkan setelah kita menggunakan coolant nih, kemudian setelah 15.000 km atau 8-9 bulan mau kita ganti air coolantnya, tidak perlu dilakukan pengurasan lagi menggunakan radiator flush tersebut gitu, cukup menggunakan air bersih biasa saja gitu untuk mengangkat kerak-keraknya. Nah, kita buang bisa langsung kita isi dengan coolant yang baru. Seperti itu, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sarjana YouTube channel.